Mufti Batavia kurangnya jelas. Beliau punya kitab Manhajul Istiqomah. Utsman bin Yahya alaihi lanatullah. Nah ya, ini contoh pengkhianat bangsa yang punya kitab Manhajul Istiqomah. Kenapa berseberangan dengan ulama-ulama pribumi? Ulama Nusantara waktu itu satu komando Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang jelas masyhur fenomena adalah orang-orang Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, termasuk kegiatan Cilegon. Itu santri-santri dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim, Syekh Asnawi. Santri-santrinya banyak yang dipenggal, banyak yang digantung. Berangkat dari mana? Fatwanya orang yang punya kitab Manhajul Istiqomah. Makanya ini rawanya santri harus pinter-pinter memilih guru. Bacaannya kitab tapi memberi fatwa melawan Belanda, melawan company, haram. Konsekuensinya apa? Yang melawan dianggap anarkis, pemberontak, dengan hukuman dipenggal dan mati. Bahaya, makanya ini bahaya. Ini yang harus kita sampaikan. Makanya Soekarno jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nanti kadang orang lain, wah itu Soekarnoisme. Loh, antum mafahimtum, kamu nggak paham. Itu berarti menguraikan, mengimplementasikan surat Al-Qasas, surat sejarah. Sebenarnya sudah dididik PMP, P4, SPB. Lu itu maksudnya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jelas kan? Akhirnya komando Syekh Nawawi Al-Bantani berangkat satu nahdoh, satu gerakan dari mulai Syekh Buntet sampai Syekhona Khalil sampai Mbah Hasyim Asy'ari. Seluruh elemen masyarakat kompak karena cinta tanah air. Apa? Wajib melawan Belanda. Ini efek fatwa ya. Fatwanya Khadratus Syekh Nawawi Al-Bantani kompak dengan Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari. 60.000 syuhada, 15 hari menelan korban rakyat Indonesia. Subhanallah, radhiyallahu anhum waskanum ala faradisil jinan. Mereka adalah syuhada kita. Ini santri harus tahu. Contoh tidak hanya mubtada khobar yang berani melawan, membunuh Jenderal Malabi, jenderalnya Inggris. Siapa? Ini santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang bernama Al-Ustadz Al-Mukarram Harun radhiyallahu anhu. Harun, ini santrinya Syekh Hasyim Asy'ari. Kasihan kalau ingat sejarah, mungkin nangis kita. Cuman Pak Mujib ini apa ini sudah habis ini tangisannya ini. Air matanya sudah habis. Beliau dua mempelai pengantin baru. Terpaksa bacaan kitabnya bukan kitab yang tertulis, tapi kitab jihad melawan penjajah. Prinsip Harun, santri beliau Hasyim Asy'ari, saya lebih baik mati daripada saya punya anak tapi bangsa belum merdeka. Prinsip Harun, saya ini mau bercinta atau mau berjihad atau bercinta kepada tanah air. Beliau bismillah, lebih baik saya mati daripada punya anak, punya keturunan tapi bangsa masih merdeka, belum merdeka tapi bangsa masih ada imperialisme penjajah. Akhirnya berani, baru ini takbir yang benar, Allahu Akbar, lemparkan bom kepada Jenderal Malabi, maut akhirnya alaihi laknatullah. Ini baru santri ngaji imriti wan nahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu layu fama. Contoh bos, makanya santri zaman idealis ini gini Gus, wahai negaraku, cintaku kepadamu adalah bagian cinta ilmu nahwu.
Artinya tetap abadi sampai kapanpun, gak akan berubah. Tidak cinta yang seperti cinta ilmu fikih, suatu saat bisa berubah. Betul gak? Iya. Ayo santri yang semangat, kita ini bukan apa-apa, ngaji yang harus lebih punya hiroh, semangat untuk mencintai tanah air. Karena beliau-beliau orang yang wasgito ini kenapa lebih keras? Dalilnya cuma satu, la ahada aghyara minallah. Gak ada orang yang paling cemburu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini negeri dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dicintai para nabi, dicintai para wali Allah, dicintai para rakyat dari Sabang sampai Merauke yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Teriak selama masih ada hal-hal yang negatif di tengah-tengah bumi pertiwi. Nah, ini apa sih? Bahwa Indonesia ini yang dididik adalah satu ruh. Bahasa zamannya al-arwah. Boleh dong suku beda, bahasa beda, bangsa beda, tapi roh ini harus menyatu. Didikan Nusantara. Dari mana Pak? Sumbernya, referensinya? Lu nggak pernah ngajinya Aisyah. Anda yang komen mungkin baru pendidikan badan, Anda yang komen mungkin baru pendidikan hati. Tapi kalau sudah injak pendidikan roh, hati-hati. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, mohon maaf, al arwahu junudun mujannadah. Kenapa ada TNI Polri? Ini pendidikan ruh berangkatnya. Yang namanya ruh dari Sabang sampai Merauke ini junudun mujannadah, pasukan tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, biarpun beda casing, artinya lintas agama, tetap satu rohnya, jiwa Pancasila, jiwa merah putih. Kalau ada imigran, mohon maaf, kata lanjut hadis, famata arafa minna italafa. Apapun roh, nyawa, kalau sudah mengenal sama-sama Garudaisme, sama-sama Pancasialisme, sama-sama merah putih, pasti yang akan terjadi apa? Iktalafa, yang ada kasih sayang tetap. Kalau kita ini berteriak jelas disambut sampai Sabang Merauke, tetap menjaga Pancasila, menjaga Indonesia, menjaga tanah air kita. Kenapa imigran masih belum seia senada sekata? Berarti rohnya belum mengenal, belum menjiwai tanah air. Wama tanah karominda ikhtalafa. Selama roh-roh masih belum seia senada, sebangsa setanah air, tetap yang ada khilaf, perbedaan semata. Bahkan ingin merongrong tanah air. Ini masalahnya pendidikan ruh, pendidikan jiwa. Profesor monggo bagus, insinyur monggo bagus, MA Master out monggo, tapi satu yang digarap ulama Nusantara, Wali Songo, ruhnya yang dididik, terkenal guru mursyid. Gitu. Makanya Indonesia bijaksana, silakanlah mursyid ya, yang penting ikut jamiyah Jatman dalam naungan Pancasila. Tapi kalau ada oknum kelihatan. Makanya kita berhati-hati, tetap Indonesia utuh ila yaumil qiyamah, sampai akhir kiamat. Terima kasih. Ingat, love for the homeland, cinta tanah air.